Iya, maksudnya itu Gus, kan pemahaman kita berdoa itu kan meminta Gus, Ya. kalau secara syariat. Nah, kalau secara hakikat itu apakah masih meminta Gus? Atau seperti apa Gus? Rasa Mas, seperti katakanlah yang kemarin itu kan sudah kita bahas tuh. Nggih. Bisa Waduh, diulas lagi lah. seminggu lagi ini saudara saya mau nikahin anaknya, punya hajat ini. Nah itu kan secara otomatis sudah berarti apa yang kita butuhkan, ya kita harus kasih bantuan lah, kan gitu. Secara otomatis kan sudah berjalan di masyarakat kita kan seperti itu. Bubu lah lain lanang melean gitu ya. Nah itu kan sebetulnya kan sudah tidak perlu dijelaskan lagi. Berarti saya butuh uang untuk beli gula buat gone bojo, saya harus ngamplopin uang untuk saudara saya. Otomatis itu walaupun tidak dijelaskan, kebutuhannya kan sudah terkoneksi Mas. Walaupun kita tidak menyebutkan Gusti, ya Allah saya butuh amplop sama uang 100.000 buat bantu, kan nggak harus seperti itu. Ini sebetulnya di dalam rasa ini sudah, itu yang namanya doa Mas. Sebetulnya kebutuhan yang mau kita hadapi ini sebetulnya itu sudah ada di rasa, di dalam rasa kita, dan itu sebetulnya sudah terkoneksi gitu loh. Itu sebetulnya doa. Lah kalau yang ya Allah itu disyariatkan gitu loh Mas, disyariatkan maksudnya. Kalau tahu yang hakikatnya doa ya itu rasa itu tadi. Tuh, capek sekali. Berarti butuh istirahat. Itu kan juga doa. Makanya sebetulnya apa yang ada keterangan itu, saya ingat itu. Doa sebetulnya Allah mengkabul doa, doa itu Allah menurunkan sesuatu itu sudah ada obatnya. Pada penyakit sudah ada obatnya kan gitu. Diturunkan sama obatnya juga sebetulnya kan gitu. Nah, sebetulnya juga berdoa itu sudah disertakan pengkabulannya. Cuma ketika kembali lagi ke ikan itu tadi, ketika ikan itu belum sadar kalau dirinya sudah menyatu dengan air, tidak paham Mas, pengkabulan doanya itu seperti apa, itu tidak paham. Padahal sudah dikabul mau. Seperti katakanlah gini, berdoa meminta sabar. Habis berdoa, turun dari pesolatan, pergi ke depan rumah, ada sesuatu yang bikin jengkel. Nah itu kan sebetulnya sudah jawaban pengkabulan doa. Bahasanya kesabaran kita sudah diijabahi oleh Allah. Suruh berlatih, gitu loh. Makanya langsung spontan ada orang yang menjengkelkan, sesuatu yang menjengkelkan agar kita tidak sabar kan gitu. Nah bisa enggak kita menyelesaikan soal itu? Sebenarnya sudah dikabul, cuma itu tadi belum sadar kalau tidak menyatu dengan air, akhirnya enggak paham Mas. Ataukah kalau saya ringkas Gus, bisakah dibahasakan begini Gus, berdoa secara hakikat itu yang dimaksud adalah bagaimana kita mengelola kemampuan kita untuk mencapai sesuatu. Apakah bisa diartikan seperti itu Gus? Jika kita ingin mencapai sesuatu, maka kita harus berpikir mengelola apa yang ada, segala kemampuan yang ada di diri kita yang saat itu diberikan oleh Allah untuk mencapai sesuatu. Itu syariatnya Mas, syariatnya. Kalau hakikatnya enggak Mas. Begitu rasa ini
terkoneksi ke saudara kita yang mau punya hajat itu, ya secara otomatis ini cara dibahasakan energi ini sudah meliputi akal kita. Dan secara otomatis akal ini bagaimana cara mendapatkan uang kan gitu. Itu kan syariatnya sudah. Syariatnya sudah. Kan ditanyakan kan hakikatnya, proses terjadinya apa aslinya doa itu bagaimana ya? Ya itu tadi, rasa itu tadi. Kok bisa ketika kita mendengar saudara kita mempunyai hajat, spontanitas rasa ini langsung berpikir ini butuh uang segini kan gitu. Itu otomatis, Mas. Itu otomatis. Lah itulah doa sebetulnya. Dorongan untuk memenuhi sesuatu. Iya, kekuatan dorongan itulah doa. Dan munculnya dari mana? Ya dari hidup itu sendiri. Gimana ya cara memanifestasikan yang lebih mudah itu sekiranya bisa ditangkap. Seperti gini ya. Nah, ini muncul di sana. Mendapat HP tiba-tiba bunyi, kelunting. Kenapa kok dilihat? Soalnya dia tahu kalau dapat SMS. Dan SMS itu harus dibalas, kan gitu. Nah, seperti itu. Masih belum bisa anu ya. Sebetulnya semuanya ini sudah anu. Kenapa mau tangan ini bergerak mau minum kopi? Ada dorongan. Nah, dorongan itulah yang disebut doa. Dan dorongan itu harus disadari bahwa saya ini itu adalah Allah, kehendak Allah. Itu loh yang dimaksud makrifat. Nah, kalau ikan yang belum sadar kalau dirinya di air kan menganggap itu dari dirinya sendiri munculnya, gitu loh. Perbedaannya gitu. Sebetulnya kejadiannya sama, cuma persepsinya yang berbeda. Yang berdoa minta air, ikan yang berdoa minta air itu karena dia belum sadar lalu dirinya sudah menyatu dengan air. Yang sudah berhakikat ya tidak berdoa secara syariat, bukan berarti dia sombong, karena dia sudah tahu makna dari doa itu sendiri. Ya masih sulit juga, Mas, dipahami kan? Kalau rasanya masih belum nyampe situ kan? Nah, itu. Ngapain berpikir harus bekerja? Karena ada dorongan itu tadi. Dan dorongan itu spontanitas, otomatis. Dan dorongan itu yang akhirnya naik ke pembahasan dulur papat lima pancer, antara nafsu yang bagus dengan nafsu yang jelek itu tadi. Nanti arahnya ke situ nanti. Mau diolah seperti apa dorongan itu? Apa kita arahkan ke kemungkaran atau ke kepositifan? Gitu. Nah, dorongan atau kekuatan itu tadi dari hidup itu tadi itu yang dinamakan pancer. Atau insanul kamil, diri kita sejati itu tadi.
Ya kalau dibahas terus panjang ya. Panjang. Terus kita lompat ke Berikutnya saja Gus. berikutnya, Rukun iman yang berikutnya tadi Rasul. sudah yang ketiga. Oke. kitab itu tadi Rasul adalah utusan, Iman kepada Rasul-Rasul. iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ini berkaitan dengan rukun iman yang pertama. Jadi rukun iman yang pertama itu adalah pondasi dari kelima rukun yang berikutnya. Kalau keimanan rukun yang pertama ini benar, maka yang 5 ini ikut. Jadi ketika kita mau mencari jawaban dari rukun iman yang keempat, kita kembalikan dulu ke yang pertama, iman kepada Allah. Kita kembalikan ke awal mula penciptaan. Semuanya berasal dari Nur Muhammad. Nur Muhammad asal dari Allah. Berarti siapakah Rasul yang dimaksud Rasul-Rasul Allah itu secara hakikat lah ini? Kalau secara syariat kan sudah jelas. Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Dawud. Nah, itu. Kalau secara hakikat, berarti yang dimaksud Rasul ini adalah alat perantara Allah untuk menyampaikan kehendak kudratnya Allah itu tadi. Berarti siapa? Ya wujud semua makhluk, Mas. Yang ini semuanya Rasul Allah, maksudnya digerakkan Allah yang bertujuan Allah untuk memanifestasikan zatnya sendiri. Dan ini juga sulit, Mas. Kalau nggak nyampe ke sana rasanya memahami ini sulit. Makanya kalau saudara-saudara kita yang lain yang dari luar, kalau ingin cepat memahami keilmuan-keilmuan untuk menuju ke hakikat ma'rifat, langsung datang aja ke sini. 1 jam, 2 jam kita bahas beres, tinggal praktek di rumah. Atau bisa dimaknai begini Gus, terkait dengan iman kepada Rasul-Rasul Allah itu, segala petunjuk yang bisa kita dapat atau ilham lah dari seluruh makhluk yang ada di sekitar kita. Iya, betul, seperti itu. Kan rasanya itu datang dulu, kemudian ada pergerakan, Mas. Tiba-tiba datang rasa lapar. Apa yang terjadi dalam pergerakan? Ya, ambil piring. Itu. Kan rasanya dulu yang datang, bukan piringnya dulu yang datang. Dan pemahaman rasa yang seperti ini itu awal mulanya harus digempur dulu dengan pengalaman spiritual. Jadi harus rajin wirid dulu apa yang disarankan ulama-ulama, wirid dulu, seneng dulu sama nama, akhirnya naik lagi tingkatannya sampai ke posisi ketunggalan. Makanya tidak ada yang salah cinta sama Rasul, ya tidak salah. Memang itu awal rangsangan. Ketika kita sudah mencintai Rasul dan akhirnya kita mengimani apa yang Rasul sampaikan, setelah kita sudah menerima masukan dari Rasul-Rasul, dari tarikh-tarikh perjalanan Nabi, kita mendapat pelajaran dari situ dan akhirnya
bisa kita tadaburi dengan hati kita, dengan rasa kita, yang akhirnya kita menemukan suatu jawaban, kebenaran, bahwasanya kehidupan ini hanya seperti ini gitu. Bisa memahami lah dari tarikh-tarikh itu. Makanya tujuan-tujuan ulama itu menulis tarikh-tarikh sejarahnya Nabi, kenapa kok ditulis? Ya untuk mencapai itu, Mas. Sebagai tangga bagi umat untuk naik ke hakikat makrifat itu sebetulnya. Untuk mempermudah ya. Iya, mempermudah supaya ajaran ini mudah diterima itu. Sampai ada kisah Taif, di Taif Rasulullah dilempari batu, kan itu kan sebuah wacana yang harus kita pikir, kita ambil hikmah di situ. Itu kalau sudah itu pembahas satu kejadian di Taif itu kalau kita kupas panjang, Mas, panjang. Dari sisi kesabarannya Rasulullah, kenapa Rasulullah kok bisa sabar seperti itu, terus dari sisi yang lain masih banyak. Dan ketika kita sudah mampu memahami kejadian-kejadian di situ, akhirnya kita renungi dan kita bisa mendapatkan pelajaran dari peristiwa itu, kan gitu seharusnya. Bukan dipotong, iya itu kan Rasulullah, bukan dipotong seperti itu. Nah terus ayat lakod kana lakum fi Rasulillah ini kan hilang, Mas. Kalau dipotong seperti itu, iya karo Nabi. Kalau kita tidak bisa lah, itu sudah hilang. Ayat lakod kana lakum fi Rasulillah itu hilang sudah. Di dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Ya maksudnya pelajari kan gitu. Yeah. Renungi itu. Apa yang ada di Rasul itu renungi. Makanya adalah satu ayat, kalau kamu ingin dicintai Tuhanmu, ikutilah aku. Kata biuni kan itu ayatnya.